terjadi. Suatu hari Nangye ini adalah biksu yang biksu besar. Dia punya murid namanya Masud. Masud ini juga biksu yang besar karena dia juga sudah mempunyai murid. Suatu waktu Nangye yang lebih tua ini melihat Masud sedang duduk hening. Jadi sesudah selesai dia tanya kepada Masud, Masud, kamu duduk hening itu untuk apa? Masud menjawab, saya duduk hening karena saya ingin menjadi budak. Nah, terus mendengar kata-kata seperti itu, Nangye pergi keluar, ngambil pecahan tanah liat, mungkin genteng kali ya, genteng ya tanah liat yang sudah dibentuk jadi genteng. Jadi diambil pecahan genteng sama dia, terus digosok, masuk kayak suku Nangye ini ngegosok genteng ini buat apa? Kata suku Nangye, saya ngegosok genteng ini karena saya ingin menjadikan genteng ini menjadi cermin. Cermin tahu ya? Yang kalau kita ngaca setiap hari kita melihat, oh iya, aku tambah ganteng atau tambah cantik tadi. Nah, maksud hebat. Bagaimana caranya ngegosok genteng bisa jadi cermin? Kata Nangye, kalau genteng tidak bisa digosok menjadi cermin, bagaimana duduk hening bisa jadi budak? Nah, Masud kemudian tanya, bagaimana caranya kalau gitu supaya bisa menjadi budak? Kata Nangye, dengerin ya, karena ini pasti akan menimbulkan pertanyaan. Pengertian ini sama halnya seperti orang menghalau gerobak yang ditarik oleh seekor lembu. Kalau gerobaknya nggak berjalan, apa yang harus dibetulkan? Keretanya atau lembunya? Nah, dalam melaksanakan duduk hening, kamu itu mau belajar duduk atau bermaksud meniru Buddha yang sedang duduk? Pertama, kalau memang kamu cuma belajar duduk di dalam meditasi itu tidak masalah. Mau duduk atau mau berdiri atau berjalan atau berbaring. Kedua, kalau kamu meniru Buddha karena Buddha mencapai kebuddhaan pada saat sedang duduk di bawah pohon bodhi bermeditasi, ketahuilah bahwa Buddha itu tidak memiliki posisi yang tetap. Jadi Buddha itu bukannya patung yang nggak bergerak kan? Buddha juga bergerak, berjalan, berdiri, berbaring, mengajar. Maka jangan melekat atau membenci bentuknya. Kalau kita duduk untuk menjadi Buddha atau belajar duduk untuk menjadi Buddha, itu terlalu menyederhanakan masalah. Kalau engkau terikat pada bentuk duduk, maka selamanya engkau akan jauh
dari kebenaran. Jadi saya sengaja tidak mau terlalu banyak memberi kesempatan bertanya, karena saya yakin bahwa para pemuda-pemudi yang menyelenggarakan kebaktian ini tentunya lebih aktif ya mencari kebenaran, tidak harus selalu disuapi, tidak harus selalu nanya kemudian dijawab, tapi harus kita itu menyelidiki sendiri, menemukan sendiri, sama seperti guru junjungan kita juga, beliau berlatih sendiri, mencari sendiri, menemukan jawaban sendiri ya dari setiap persoalan kehidupan. Sengaja saya potong ini, tidak memberi kesempatan banyak pertanyaan, maksimal 1 pertanyaan saja. Kalau ada yang mau tanya, kalau nggak ada yang mau tanya, silakan bertanya satu sama lain. Kalau nggak saatnya satu sama lain, hanya sendiri, pikir sendiri, Google sendiri, cari sendiri, ya, supaya jawabannya lebih pas apa yang kita ingin temukan. Thank you. Sesuatu dengan karma. Dari banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kemudian memberi hasil, dan sebaliknya pun bisa terjadi. Dia merupakan satu sebab yang memunculkan banyak akibat. Jadi tidak bisa diruntut seperti itu. So, jangan takut Harry, tidak usah terpaku apakah nanti hasil karmanya akan begini atau begitu. Biarin aja hasil karmanya seperti apa. Ya, yang penting adalah kita pada saat sekarang melakukan kebaikan. Itu aja. Mengenai hasilnya, don't worry, be happy. Kenapa? Karena kan ada ajaran sabde dhamma ananta. Segala sesuatu itu tanpa aku, tanpa diri yang kekal. Apakah Harry khawatir kalau Harry bertindak seperti itu, nanti dalam kelahiran yang akan datang, Harry akan menerima akibatnya? Lahir lagi nanti bentuknya bukan Harry. Akibatnya ada, tetapi yang menerimanya tidak ada. Jangan terpaku bahwa kita ini adalah satu roh yang kekal, yang seolah-olah ganti baju nanti lahir lagi dan kemudian menerima akibat dari perbuatan kita yang sekarang. Tidak seperti itu, tidak segampang itu berbusuk. Jadi ini adalah satu hal yang besar yang tidak bisa kita pahami. Kalau nanti kita sudah mencapai tahap-tahap tertentu, barulah sedikit kita akan bisa memahami. Yang benar-benar bisa memahami hanyalah Buddha. Beliaulah yang bisa melihat bahwa dari ini akan timbul ini. Inilah sebabnya kamu begini karena dulunya kamu begitu. Jadi jangan suka rendah hati ya. Saya kok sekarang dalam kehidupan sekarang saya ini kok kurang beruntung. Aduh, karena saya menyesal deh, saya mungkin dalam kehidupan yang lampau banyak berbuat begini sehingga sekarang saya menerima akibatnya. Gak usah gitu. Apapun yang kita terima sekarang ini, terimalah. Tetapi juga jangan seperti lagu suka nyanyi, terimalah karena enggak. Yang
di kala daku tertimpa derita, aku teringat ajaran Sang Buddha, guru Sang Buddha mengajarkan kita semesta alam diikuti suka duka, sedih dan gila, hina dan mulia, untung dan rugi, miskin serta kaya, dipuji-puji maupun dicela, karma namanya harus kita menerima. Itu kata lagu jadul. Makanya yang muda-muda gak pernah tahu, ya itu lagu jadul, circle-nya udah beda. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa permulaannya lagunya adalah di kala daku tertimpa derita, aku teringat ajaran Sang Buddha. Ini orang nyanyinya gimana sih? Masa kalau tertimpa deritanya baru ingat ajaran Sang Buddha? Kan harusnya ingat setiap saat, ya. Dan terakhirnya juga gak enak gitu loh. Karma namanya harus kita menerima. Jangan terima. Karma itu kita ubah. Karma bisa diubah nggak? Bisa. Nasib tidak bisa diubah. Takdir tidak bisa diubah. Itu kata tetangga. Tapi kalau kata umat Buddha, karma bisa diubah. Ubahnya gimana? Ya tadi itu. Kalau kebanyakan garam, banyakin airnya supaya garamnya nggak terlalu kerasa. Ibu-ibu paling pintar kalau masak ya. Kebanyakan garam, tambahin airnya. Kurang kerasa, tambahin garamnya. Supaya kita bisa mengubah apa yang menjadikan. Nah, kalau sudah begitu, Eri tinggal memperhatikan kesadaran kita dari saat ke saat. Jadi kalau meditasi itu jangan imajinasi ya, tapi kesadaran yang dibina. Kalau ada metode meditasi yang lain seperti visualisasi, nah itu tapi tadi ceramahnya lain lagi, itu ceramah meditasi bukan bagian saya. Nanti tanya pada Romo Pandita atau Ibu Pandita yang lebih pintar soal meditasi. Saya sudah diberi tanda bahwa saya harus stop, karena itu saya stop. Tidak ada pertanyaan yang lain, kecuali Anda semua semoga pada sehat-sehat. Kalau ada masalah semoga bisa diselesaikan masalahnya. Kalau ada pertanyaan silakan Google aja, saya tidak akan jawab. Namo Sankya Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya.